Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa taslim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersalawat kita dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang kami hormati, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Stabat. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat selalu ya Pak, berkah usia serta seluruh unsur pimpinan cabang yang hadir. Jadi teringat tadi Bapak menyampaikan satu kalimat tentang kehadiran kita semua kemari itu mudah-mudahan menjadi sebab kita masuk Jannatun Na'im. Saya teringat di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, sikit-sikit juga hafal nih. Ini Pak Irfan yang paling paham nih Muhammadiyahan. Di paragraf terakhir tuh Pak. Ini yang selalu diingatkan ke saya oleh Pak Muthalib, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sallallahu Ta'ala. Paragraf terakhir itu saya kira menjadi inspirasi bagi kita bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah yang memang tujuannya sangat mulia. Sebagai kita dengarkan itu isinya, maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Na'im dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Ar-Rahim. Jadi bahwa Muhammadiyah ini adalah sebagai sampan kita untuk bisa sampai ke depan pintu surga. Saya selalu teringat dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Adinata, Pak As Adinata. Saya kira tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian, beliau Ustadz kita. Beliau pernah ngasih materi tentang kemuhamadiyahan di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Sudah lama ini, kalau tidak silap pun mungkin 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Saya ingat sampai sekarang. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya, termasuk bagi saya pribadi. Beliau bilang, apa yang kita lakukan di Muhammadiyah ini semuanya adalah dakwah. Nah, itu. Semua aktivitas kita di Muhammadiyah ini adalah dakwah, dan semuanya dihitung sebagai ibadah. Saya kira ini menjadi nasihat juga bagi kita bahwa apa yang tidak bernilai ibadah di Muhammadiyah yang kita jalankan atau kita jalani di Bapak Ibu semuanya. Bahkan dari yang tadi disampaikan utusan pimpinan cabang Muhammadiyah Stabat di Muswil di Sidempuan. Nah, ini yang berangkat ini 3 orang tadi. Nah, itu pun berangkat ke sana itu juga dalam rangka dakwah dan ibadah semuanya. Maka dari itu saya kira kita ini jangan ragu bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dijadikan sebagai landasan dalam dakwah ini adalah surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ujungnya itu wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengajak kepada ma'ruf itu kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, nasihatkan orang dari perbuatan-perbuatan dosa. Ngajak orang berbuat baik.
ya ngajak orang ngaji, ngajak orang aktif dalam pengajian ranting setiap pekan, mengajak orang aktif ngaji di cabang seperti ini atau di daerah dan sebagainya, serta mengingatkan orang lain dalam berbuat dosa. Itulah kunci untuk menang dan menjadi orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sedikit ya sebelum saya sampaikan materi saya pada siang hari ini, ya singkat dan ringan saja. Mohon maaf ya agak batuk. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kalau cerita ranting Sibelengking, Pak Sukri, Ibu-Ibu Aisyah Sibelengking, punya sejarah besar dalam hidup saya. Saya pernah dengar ada Ibu-Ibu Aisyah yang ngomong, tapi nggak langsung ke saya, tapi sampai ke saya. Di situ saya sangat berterima kasih dan bersyukur ya, serta nggak enak juga, malu juga. Bahasanya itu, Ustadz Ramdhani dulu kecil-kecilnya masih kecil-kecilnya di Sibelengkingnya itu katanya. Sekarang udah besar, apanya yang besar? Saya pun bingung. Dari dulu saya gini aja, kurus-kurus terus saja, nggak gemuk-gemuk, nggak pernah lagi ngisi di Sibelengking. Gitu Pak Sukri ya? Dengar juga Pak Sukri gitu? Tidak demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Saya pribadi sudah terbiasa ngisi kajian yang jamaahnya cuma 5-7 orang, itu sudah terbiasa dari dulu sampai sekarang pun saya lakukan. Masih ada kok sekarang ini saya ngisi pengajian, ada yang 7 orang, 8 orang, masih ada. Itu di dekat masjid atau di dekat pesantren, tapi bukan di ranting ya. Kalau di ranting sekarang udah rame, itu ada masjid Istiqomah di dekat pesantren itu di Kampung Sidomulyo. Itu ada beberapa warga Muhammadiyah yang memang tidak gabung di Masjid Taqwa, karena mereka memang masjid itu punya mereka dulu, jadi mereka yang bangun ya akhirnya, tapi karena merangkul semua jadi masjidnya tidak bisa dijadikan sebagai ranting, jadi mereka tetap bertahan di sana. Yang Ustadz Muhammadiyah yang dari Muhammadiyah yang ngisi di sana cuma saya dan Ustadz Khairul Amrin Siregar. Itu kalau ngaji cuma 7 orang, 5 orang. Kalau di Sahabat ini luar biasa, rata-rata rame. Ya Ibu-Ibu Aisyah, Bapak Muhammadiyah kalau ngaji juga ramai. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya Pak. Kalau di BJ masih juga banyak yang sepi-sepi Pak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ini dalam hidup untuk bisa sampai ke surga tadi, Jannatul Naim tadi, itu minimal kita harus selamat dari 3 hal. Ya, minimal kita harus selamat dari 3 hal, dan ini semua sudah terangkum dan sudah dipraktekkan dan dipromotori serta digaungkan, didakwahkan, ditinggalkan, bahkan diwariskan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Selamat dari 3 hal. Nanti akan saya kaitkan sedikit mana yang diperjuangkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan yang telah beliau wariskan dan tinggalkan kepada kita. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan istilah salamatul aqidah. Kita kalau mau masuk surga, akidah kita itu harus selamat. Nah itu dia, salamatul aqidah. Salamah itu kan selamat. Akidah itu ya tauhid. Kemurnian tauhid ini kita nggak bisa tinggalkan ya Bapak Ibu. Memang saya tidak memungkiri, mungkin kita juga tidak memungkiri bahwa memang ya seiring dengan penyesuaian gerakan dakwah Muhammadiyah ini yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan sebagainya, apalagi sekarang Muhammadiyah selain gerakan dakwah Islam juga berkecimpung dalam pendidikan, begitu juga dalam masalah sosial ya, dari mulai rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya, juga masuk ke dalam ranah ikut nyemplung sebagai membangun
bangsa atau negara kita. Kemarin kan apa muktamar apa? Ininya. Apa istilahnya itu? Temanya apa kemarin muktamar Pak Iman? Lupa pula. Ini cuman ini lupa-lupa cabut aja kartu anggotanya nih. Mencerahkan Indonesia ya atau apa itu kan? Intinya ada itu, membangun itu. Jadi terkadang dakwah tauhid ini tidak terjamah. Terkadang dakwah tauhid ini tidak tersentuh. Ya, akhirnya karena fokus kepada tujuan yang lebih luas skalanya, skala bernegara, wawasan kebangsaan, kemudian pengembangan nilai-nilai sosial, budaya, belum lagi yang namanya di Muhammadiyah ini kan ada istilah wasatiyah namanya, wasatiyah, wasit itu bahasa Arab, artinya pertengahan. Kalau bahasa sekarang namanya moderat. Sebenarnya moderat itu yang saya pahami dari Muhammadiyah ini bukan moderat itu kayak udah maju kali entah kemana-mana meninggalkan nilai-nilai syariat, tidak. Justru memang Islam ini mengajarkan wasatiyah. Kuntum itu ada kata dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan. Dan wasatiyah yang dimaksud dalam Muhammad ini salah satunya kalau bapak-bapak aktif dalam membaca ini Suara Muhammadiyah itu di edisi Oktober atau November terakhir kemarin itu ada judul besarnya meninggalkan budaya Islam yang jumud. Jumud itu kolot. Ya, kolot, Islam yang kolot. Ya, lawan kolot itu kan apa tadi? Moderat. Yang maju. Jadi majunya itu bukan berarti terlalu maju, bukan, tapi memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja memang tadi kembali kepada dakwah tauhid itu. Makanya hampir sekarang ini memang kita agak sedikit kesulitan, apalagi yang baru-baru masuk di pengajian Muhammad ini kan kesulitan untuk memahami konsep tauhid yang benar. Ya, buktinya sampai sekarang ini masih ada 1-2 orang warga perserikatan, apakah Muhammadiyah atau Isyah, yang masih gemar datang ke orang pintar, dukun, walaupun ya berkedok ustadz. Dan saya pernah ceritakan ini di pengajian pengajian rutin saya Ahad pagi, Sabtu pagi di Ranting Kuala Bingi. Jadi saya pelengking jangan cemburu. Pak Mabar juga jangan cemburu. Saya punya pengajian rutin di Kuala Bingi. Kamu lagi Bingi kan kampung saya, Pak. Nanti kalau nggak saya ngisi diusir nanti sama orang ini, payah nanti. Nah, kalau warga Pak Mabar sama Kuala Bingi mau hadir, datanglah ke sana. Ya, jangan maunya ngaji di rantingnya sendiri aja. Kalau di ranting orang nggak mau ngaji. Tapi kalau ranting si Belengking sama Kuala Bingi ini abang beradik ini, ya kan. Di mana ada pengajian si Belengking, orang Kuala Bingi yang datang. Di mana ada pengajian Kuala Bingi, orang si Belengking yang hadir. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, nah di situ saya ceritakan ini ibu-ibu ini orang Aisyah di Binjai, dan sudah dari pertama sekali saya ngisi pengajian tafsir Al-Quran di Binjai itu, di Kartini, dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang dulu awal-awal itu pesertanya atau yang hadir itu cuma 8 orang, 7 orang, 10 orang, berlimanya itu pun yang merem lebih banyak daripada yang melek. Yang tidur lebih banyak daripada yang sadar, karena itu pengajian habis subuh bulan Ramadan. Bayanginlah ibu-ibu kalau habis subuh Ramadan itu kayak mana ngantuknya, bangun jam berapa? Ya ada tua-tua kali, tapi ya udah saya jalani sampai sekarang alhamdulillah. Yang hadir nggak sampai 200 orang kalau sekarang ya. Pelan-pelan kita berdakwah. Dan itu ada seorang ibu-ibu cerita sama saya sampai nangis-nangis. Ya ini kenapa kurang kehati-hatian dalam masalah tauhid ini, akidah ini, karena memang akidah ini Bapak Ibu harus diulang-ulang terus, sering-sering diingatkan. Kadang memang orang paham tentang akidah ini, jauh dari menjauhi syirik, tapi begitu dia
dihadapkan dengan situasi tertentu, dengan keadaan tertentu seperti sakit misalnya, yang paling banyak orang terjerumus dalam kesyirikan kan dalam masalah ini, karena sakit. Nah, sakit tuh sibuk dia berobat sama yang sama medis dan sebagainya, itu nggak sembuh, tapi sama yang seperti itu orang bilang banyak sembuh. Yang sedihnya lagi, yang saya prihatinkan, yang saya membuat saya lebih lebih sedih gitu, lebih miris lagi, ini saya sampaikan di sini, nggak apa-apa, sebagai sebagai informasi bagi kita semuanya. Itulah perlu kita hati terhadap tauhid, kajian tauhid, selamat dari yang namanya, selamat akidah kita dari namanya kesyirikan. Jadi ibu ini nanya sama ustadz, dia cerita sama ustadz, dan ustadz itu adalah ustadz yang selalu tampil di mimbar khotib Jumat atau di pengajian-pengajian di Muhammadiyah di Ranting. Orang memang orang Muhammadiyah, tapi saya nggak perlu saya sebutkan, nggak boleh saya sebutkan orang siapa. Jadi ibu ini nanya karena karena dia katanya, ibu ini katanya diganggu jin segala macam. Udah lama ibu ini cerita masalah ini. Saya arahkan ke ruqyah yang benar. Saya bawa ke Ustaz Khairul Amrin Siregar itu kan di pesantren Muhammadiyah Colomadu. Ini kan ahli ruqyah. Nggak macam-macam ruqyah, insyaallah syar'i. Juga di situ nggak ada apa-apa, cuma wiswas ibu ini saja gitu ya. Akhirnya dia tanya sama seorang ustadz, terus ustadz ini bilang, pergi aja ke ustadz itu. Ustadz juga, dan dia juga khotib juga di Masjid Taqwa Muhammadiyah, punya kartu anggota Muhammadiyah juga. Saya tahu betul, kenal betul. Dibawa ke sana. Ibu ini udah nanya, ustadz, berobat ke situ nggak macam-macam kan, nggak syirik kan? Nggak, apa pula syirik? Ustadz kita itu katanya. Bahasanya gitu kan. Sampai di sana apa yang terjadi? Sampai nangis ibu ini cerita sama saya. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah salah jalan dalam berobat, kan gitu. Tapi sayangnya para rekomendasinya ke sana itu ustadz juga. Nah, apa yang dialami oleh ibu ini, yang dialami atau yang dia dapatkan dari berobat itu adalah sampai di sana dia minta syarat. Tahu ya, kalau pengobatan itu udah ada syarat macam-macam Bapak Ibu, tinggalkan aja. Apa syaratnya? Memang kelihatan syar'i. Nah, minta air zam-zam. Air zam-zam kan yang betul, memang bisa keberkahannya, bisa menghilangkan jin dan sebagainya. Yang kedua adalah jeruk purut. Nah, jeruk purut. Kalau cerita udah jeruk purut dah lah. Baru tambah satu lagi adalah lada hitam, biar agak pedas sedikit begini ya kan. Nah, disuruhlah minum, dicampur, disuruh minum. Setelah itu apa? Ya itu dibaca-bacain kata ibu itu beberapa ayat-ayat yang dibaca. Tapi yang membuat kita jelas itu perbuatan yang menyimpang dari metode pengobatan yang dibolehkan Nabi adalah tadi ketika dibaca-bacain, itu gerakan tangannya itu seolah-olah dari atas kepala sampai ke kaki. Ini ibu itu yang ceritakan. Saya mana tahu kalau tidak ada yang cerita. Ditarikkan ke bawah, kemudian diarahkan tangannya ini ke dalam botol air barokah, botol minum. Dia bilang apa? Jinnya atau penyakitnya sudah dimasukkan ke botol. Iya. Sementara kalau kita lihat, kita kaji secara akidah, bolehkah kita ini bekerja sama dengan jin walaupun tujuannya untuk mengobati orang? Untuk menjawab ini Bapak rahimahullah, kan Allah sudah turunkan satu surat dalam Al-Quran dan namanya pun surat Al-Jin. Bacalah surat Al-Jin itu. Di situ ada ayat yang menjelaskan tentang manusia. Sebagian orang itu ada yang minta perlindungan, ada yang minta tolong kepada jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Yang ada, mereka semakin lemah. Para ulama tafsir mengatakan makna dari kalimat semakin lemah ini adalah karena mereka tidak bertawakal kepada Allah, mereka tidak minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada jin. Maka mereka semakin lemah, tidak punya kekuatan, dan di hari kiamat mereka lemah karena dimasukkan ke dalam ke neraka, karena bahagian dari bentuk kesyirikan. Nggak boleh. Dan jin itu kan paham agama Islam kalau dia muslim.
Karena agama kita ini Allah turunkan untuk jin dan manusia. Sebagaimana kita diminta untuk mentauhidkan Allah, menjauhi dari yang namanya syirik, itu semuanya sama. Maka di situ ada kata walan musyrika bi rabbina ahada. Ini jin yang ngomong dalam surat Al-Jin tadi. Itu ada kata walan musyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah berani berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin aja ngomong gitu. Datang kita minta bantuan kepada jin. Nah, ini Bapak Ibu, sengaja saya ceritakan ini menunjukkan bahwasanya apa? Apa yang dianggap sudah tamat kajiannya tentang akidah ini, tentang tauhid ini yang sudah dianggap tamat di Muhammadiyah ini, ternyata masih banyak orang yang jatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Maka dari itu tidak ada salahnya. Ya, bahkan kalau bisa kan pengajian ranting itu kan rutin ya Bapak Ibu ya. Setiap pekan dan ustadznya kan berganti-ganti. Nah, coba di di setiap pekannya itu ditentuin, pimpinan ranting menentukan kajian apa, minta misalnya satu ustadz, misalnya Ustadz Ajar Aswadi, oke lah, beliau mungkin ahli syariah, taruh dia di tarji dan di fikih misalnya, silahkan gitu ya. Yang lain taruhkan situ tauhid, harus ada kajian tauhid, harus ada. Jadi bukan tidak bagus, terkadang kan ustadz ini kayak kami ini kalau misalnya nggak ditentukan materinya, kan kapan teringat yang mana yang enak, itu yang kami apakan. Kalau capek-capek kali materi-materi sekedar aja, hingga akhirnya minggu ini, bulan ini dia bahas tentang tauhid, tiba-tiba nanti bulan depan bahas tentang akhlak, bahas tentang ini, nggak tetap deh. Kalau bisa tetap dia tentang tauhid satu aja, nanti fikih ya satu aja ustadznya. Nah, kemudian nanti misalnya apa lagi, tafsir bolehlah satu lagi mungkin tentang adab dan akhlak. Ini saya kira ini perlu Bapak Ibu rahimahullah. Nah, ini yang kita harus selamatkan. Kenapa kita butuh selamat dari yang namanya akidah ini? Itulah sandaran landasan kita adalah firman Allah Taala dalam surat Al-Imran 102. Ya, Al-Imran 102. Nah, ini yang dibaca setiap hari Jumat oleh khatib Jumat. Kan bahasanya itu ada kata wala tamutunna illa wa antum muslim. Kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan benar-benar muslim, selamat, Islam, salam, selamat. Selamat dari apa? Penjabarannya itu ada Allah jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Itu cerita Nabi Ibrahim. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 88. Di situ lebih jelas lagi Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita, itu kan bahasa Nabi Ibrahim, tapi Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? Di saat itu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Doanya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau celakakan aku hari di mana manusia semua dibangkitkan, yaitu di padang mahsyar. Maksudnya jangan engkau masukkan aku ke dalam neraka. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak. Illa, kecuali. Nah, ini dia. Harta, anak di hari kiamat belum bermanfaat. Enggak bermanfaat. Sebetulnya bukan tidak bermanfaat, akan bermanfaat. Kan enggak mungkin harta kita enggak bermanfaat di hari kiamat. Pasti itulah yang kita bawa mati. Gitu kan? Yang kita tabung. Tapi dia tidak langsung terasa. Nanti setelah hisab baru terasa. Anak juga sama. Bahkan anak bisa menolong orang tuanya dari yang dia masuk neraka, sudah masuk bisa dikeluarkan, atau ditakdirkan mau masuk neraka nggak jadi. Nah, dia masuk surga. Itu syafaat namanya. Berarti tetap bermanfaat. Tapi dia tidak langsung. Pada saat kita dibangkitkan itu belum ada. Jadi saat kita dibangkitkan di padang mahsyar itu, kita semuanya dalam keadaan telanjang kan, tidak ada sendal, tidak ada celana, baju pakaian semua nggak ada. Yang dikhitan juga kembali seperti semula. Jarak matahari dari kepala kita cuma 1 mil. 1 mil itu 1,6 km jaraknya ya, bukan 1 jengkal. Kalau 1 jengkal itu salah. Yang keringat manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Nggak usah dibayangin gimana keringat bisa menenggelamkan dirinya sementara yang lain nggak tenggelam. Itu nggak urusan kita membayanginya bagaimana, tapi itu nanti nyata. Sebagaimana yang diprotes, sebenarnya bukan protes, yang dipertanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW berkata nanti di hari kiamat ada 3
keadaan manusia Allah bangkitkan di padang mahsyar. Yang pertama ada namanya rukban. Rukban itu naik kendaraan. Apa kendaraannya? Apakah pajero atau apa, itu urusan Allah Ta'ala, kita nggak perlu nanya apa. Yang kedua, ada yang berjalan kaki, jalan dengan kedua kaki. Yang ketiga, yaitu orang yang berjalan dengan kepala. Berarti kepalanya di bawah, bisa jalan, coba kepala di bawah. Kan nggak bisa. Maka itu dipertanyakan oleh sahabat kepada Nabi Sallallahu, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan kepalanya? Jawaban Nabi sederhana. Apa kata Nabi? Ketika Allah maha mampu untuk membuat manusia berjalan dengan kedua kaki, maka juga Allah maha mampu membuat orang berjalan dengan kepala. Kan gampang aja jawaban Nabi SAW. Allah maha di atas segala-galanya. Nah, itu di padang mahsyar itu, kayak itu keadaan kita. Nah, di situ kita kan nggak berani ketemu sama anak. Mungkin Bapak Ibu hafal kan surat ini, yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana kita lari dari, atau seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya atau suaminya, dan lari dari anaknya, nggak mau ketemu. Itulah yang dikatakan anak nggak bermanfaat nanti di hari kiamat. Tapi nanti kalau sudah dihisab, semuanya sudah aman, baru saling mencari. Kan gitu dia. Nah, Nabi Ibrahim tadi berdoa, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari di mana kau bangkitkan manusia, hari di mana tidak berguna harta dan anak, illa, kecuali satu yang berguna. Apa itu? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah, yaitu meninggal dengan keadaan qalbun salim. Apa arti qalb? Hati. Salim, apa salim? Selamat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, hati yang selamat itu hati yang selamat dari apa? Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama kita, di antara sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas, beliau mengatakan minasyirki wad danas, yaitu selamat dari yang namanya kesyirikan dan dosa-dosa. Jadi kalau kita mau masuk surga ya harus selamat akidah kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, apapun prakteknya, dari yang kecil ataupun yang besar. Ya, kalau kita cerita syirik ya banyak lah Bapak Ibu, saya nggak perlu sampaikan ini, tapi kita harus jaga itu. Dan ingat Bapak Ibu, semakin ke belakang, artinya semakin masa ini semakin berjalan terus, generasi kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak semakin tua, kan sekarang muncul generasi-generasi muda, ditambah lagi generasi-generasi muda itu nggak ngaji seperti Bapak Ibu sekarang. Apakah kita merasa aman dengan anak cucu kita nanti bisa memegang tauhid akidah sekuat Bapak Ibu ini? Ada yang sudah ngaji puluhan tahun tentang tauhid pun masih juga jatuh dalam kesyirikan seperti contohnya ibu tadi. Apalagi anaknya yang nggak pernah dibawa ke pengajian, cucunya nggak pernah dibawa ke pengajian. Gimana coba generasi yang akan datang? Makanya sebetulnya di Muhammadiyah ini sudah paten kali diatur. Bapak-bapak dikasih pengajiannya ada, anak-anak muda ada dikasih wadah pengajiannya melalui pemuda. Kalau pemuda-pemuda nggak ada pengajian rutin, iya juga. Gimana Pak Irfan? Aktif nggak pengajian rutin pemuda setiap pekan? Itu aturan anggaran dasarnya ada nggak itu? Harusnya ada kan? Nah, generasi penerus ayahanda pimpinan cabang ini kan yang muda-muda ini. Kalau yang muda-muda ini nggak ngaji, gimana nanti mereka mau selamat akidahnya? Kalau penerus-penerusnya tidak selamat akidahnya, bagaimana nasib Muhammadiyah yang akan datang? Ya benar, memang kita ini skala Muhammadiyah harus lebih luas, nggak ngurusin tauhid aja. Tapi kita nggak boleh melupakan yang namanya tauhid ini harus difokuskan. Itulah kenapa di Muhammadiyah ini kan ada dulu gerakan TBC, pemberantasan TBC, T-nya takhayul. Takhayul itu kan mitos. Mitos-mitos paling banyak kita ya, mitos-mitos ini. Ya salah satunya mungkin sampai sekarang ini masih ada orang yang lewat kuburan kalau nggak klekson dia nggak tenang. Harus klekson tin sekali, kalau nggak tenang dia. Itu namanya mitos. Kenapa? Kalau nggak klekson nanti akan terjadi bahaya. Kan gitu. Masih ada ya mungkin kita ketawa, bisa jadi keluarga kita nggak tahu, anak kita, cucu kita,
Dia cerita dengar sama kawan-kawannya. Dia duduk sama kawan-kawannya. Kawannya bilang, aku dengar dulu kata nenekku kalau lewat kuburan harus klekson. Kalau enggak nanti jadi siapa? Iya, betul, dikleksonin setiap kali lewat kuburan. Ya kita nggak tahu orang dia di luar. Apakah ada jaminan? Sementara dia nggak ngaji. Kalau bapak ibu udah tamat akidahnya aman, alhamdulillah, generasi ke depan. Ya, jadi selamatkan diri kita dari namanya tauhid, kesyirikan, supaya kita masuk surga. Yang kedua, bapak ibu, kita itu harus selamat dari apa? Ya. Yang kedua tadi kita harus selamat dari salamatul ibadah. Ibadah kita ini harus selamat. Yang dimaksud dengan ibadah kita ini harus selamat, selamat dari apa? Ya, lawannya sunnah adalah bid'ah, kan gitu. Saya kira kalau bid'ah ini, amalan-amalan sunnah ini, kalau kita di warga kita itu hampir-hampir jarang lah yang terjerumus ke situ. Kenapa? Karena ibadah ini teramalkan setiap hari. Itu loh. Ibadah ini teramalkan setiap hari. Dan dalam masalah-masalah ibadah yang sifatnya muamalah kepada orang, terus misalnya seperti ada yang meninggal dunia, pengurusan jenazah, kemudian takziah dan sebagainya, itu kan teramalkan. Jadi aman. Tapi apalah gunanya ibadah teramankan, artinya aman ibadah, selamat, tapi kalau tauhidnya nggak selamat. Karena kan kunci masuk surga yang paling utama adalah kemurnian tauhid. Ibadah kita ini benar pun kalau tidak tauhid kita jaga, maka ibadah itu tidak diterima. Bahkan para ulama ngomong ini. Seperti tadi pagi itu kajian subuh ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, kalau orang sakit lama sakit, apakah sakitnya itu sebagai penghapus dosa-dosa dan penambah pahala? Dan gitu. Maka saya jawab, secara kaidah yang disebut oleh Nabi SAW adalah semua penyakit itu kalau tidak menghapuskan dosa menambah pahala dengan syarat sabar. Satu. Yang kedua, ini syarat yang utama, yang paling tinggi syaratnya. Selain sabar tadi itu, ada yang paling utama. Kalau ini nggak ada, atau kalau ini tidak terjaga, maka dua hal tadi, penghapusan dosa dan penambah pahala, itu nggak berlaku. Apa itu? Selama dia sakit, adakah kesyirikan-kesyirikan yang dia buat? Kalau misalnya dia berobat dengan cara kesyirikan, dan terus nggak sembuh juga, sakit juga, sementara sudah dikasih tahu kalau itu syirik, tapi nggak mau juga dia bertobat dan tidak ditinggalkan, dan tidak bertobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia, itu pahala dari sakitnya nggak ada. Pahala dari sakit yang panjang itu nggak ada. Dan dosa dari yang dihapuskan dari setiap sakit itu nggak ada. Kenapa? Karena dia kehilangan ininya, istilahnya kuncinya. Kalau dalam Al-Quran itu yang kita pahami itu kan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap amal soleh menghapuskan apa? Dosa. Kalau kita sholat, hapus dosa kita. Kalau kita baca Quran, terhapus. Itu ada syarat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat An-Najm? Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian tinggalkan dosa besar, kami akan hapus dosa-dosa kalian. Nah masalahnya, dosa besar yang dimaksud oleh Allah Ta'ala ini yang paling besar apa coba? Syirik kan? Gimana kita mau diampuni dosa-dosa kita yang kecil-kecil ini? Dan kita mau dimasukkan ke dalam surga, sementara syaratnya adalah meninggalkan dosa besar yaitu syirik, itu nggak kita lakukan, nggak akan diampuni. Maka ada kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama adalah, berapa banyak orang yang beribadah, ibadahnya benar, tapi akidahnya rusak, tauhidnya salah, dan dia berbuat syirik kepada Allah, maka ibadahnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu bukan tanpa dasar bahasa itu, Bapak Ibu. Ada dasarnya, bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat terakhir. Itu yang paling populer disampaikan oleh para ustaz. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Di situ ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Semua ulama tafsir, saya baca Ibnu Katsir, At-Tabari, Qurtubi, ulama tafsir klasik itu, mereka menafsirkan ayat ini dengan bahasa ayat ini menjadi dalil syarat diterimanya ibadah ada dua.
Yang pertama, murni dari kesyirikan. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kalau pengamalan bid'ah ini hampirlah kita nggak terjerumus, karena ibadah kita kan kolektif gitu. Tapi ada pula bid'ah itu bukan hanya dalam amalan ibadah, tapi dalam masalah akidah juga banyak bid'ah. Saya kira kalau di di kalangan kita mungkin nggak terlalu populer, tapi ini sebagai contoh bid'ah dalam akidah. Mungkin ada yang pernah dengar dan ada yang nggak pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar udah bagus, nggak usah cari-cari kali lah. Tapi yang sudah pernah dengar, ini sebagai meluruskan. Kan ada istilah kajian tarekat itu namanya istilah Nur Muhammad. Pernah dengar istilah Nur Muhammad? Semua alam semesta ini itu ada karena Nur Muhammad tadi itu. Nur Muhammad lah itu awal dari segala-galanya. Padahal cerita Nur Muhammad ini cerita-cerita yang nggak ada dasarnya sama sekali. Kita cari dalam hadis Nabi, dalam kutubul asyarah, kutubul tis'ah itu nggak ada. Dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya nggak akan ada. Istilah Nur Muhammad itu pun tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Itu satu. Ya, kalau ada kalian mana tahu duduk-duduk di pengajian gitu kan, cerita Nur Muhammad, udahlah nggak usah datang lagi gitu. Ngaji sama apa aja di masjid takwa ini aja. Insya Allah nggak ada yang ngajarkan Nur Muhammad. Karena larinya itu dah kemana-mana, penyimpangan akidah, bahkan mengangkat derajat Nabi melebihi Nabi SAW. Itu satu contoh. Yang kedua adalah hadis palsu yang beredar di sana sini. Tentang apa? Tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dihukum oleh Allah Ta'ala makan buah khuldi itu, kan melakukan kesalahan besar. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi Adam bertawasul kepada Allah dalam berdoa minta ampun kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, kamu kok tahu nama Muhammad? Kan gitu. Di bawah arsy Allah itu tertulis nama Muhammad. Maka itu jadi dalil dibolehkannya bertawasul dengan Nabi Muhammad dalam masalah doa setelah beliau wafat. Ini juga penyimpangan dalam masalah bid'ah akidah. Dan ini hadis palsu. Jadi seolah-olah Nabi Adam itu ketergantungan terhadap Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu belum ada lagi, belum muncul. Itulah akidah dari Nur Muhammad, seolah-olah semuanya itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk bentuk bid'ah adalah apa? Ini disampaikan oleh para ulama akidah ya, ulama tauhid. Karena memang ulama tauhid itu kan sangat berhati-hati dalam masalah ini. Coba hampir di mana-mana kita sejajarkan lafaz Allah dengan Muhammad, Pak, di dinding-dinding. Allah Muhammad sejajar. Ini kalau masuk dalam kajian tauhid, akidah, apa dasar kita mensejajarkan Allah dengan Muhammad di situ? Walaupun mungkin niatnya sekedar hiasan gitu kan, kaligrafi. Tapi kalau dalam masalah kajian tauhid itu akan dipermasalahkan. Karena Nabi pernah berpesan kepada kita, kalian jangan berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap siapa? Nabi Isa. Itu bahasa Nabi SAW. Nah, itulah sebab kenapa kita ini tidak boleh membaca tidak boleh membaca ini lafaz salawat badar. Jangan pula nanti anak ibu-ibu ajari selain salawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul. Memang enak lagunya ya kan, salawat lagi, wa kulli mujahidinillah dan seterusnya. Itu tawasul kepada Nabi Muhammad dan para mujahid yang sudah meninggal, mana boleh. Nama Nabi lagi, Toha, nama Nabi SAW. Mana ada Toha, nama Nabi SAW. Nabi menamakan dirinya dengan beberapa nama, tapi tidak ada satupun nama yang dinamakan Nabi itu adalah nama Toha dan Yasin. Itu kan nama surat dalam Al-Quran. Sekarang gini, saya kasih contoh, Bapak Ibu. Kalau kita menamakan Nabi Muhammad dengan nama Ahmad, benar atau tidak? Berani nggak kita namakan Nabi Muhammad dengan kata Ahmad?
Berani nggak? Loh, kok nggak berani? Kenapa nggak berani? Berani, harus berani karena memang Nabi menamakan dirinya dengan nama Ahmad. Kalau kita kasih nama Nabi Muhammad yang lain Joko namanya, bisa? Boleh? Nggak boleh. Berani kita? Nggak berani. Kenapa? Kita tidak boleh menamakan Nabi dengan nama yang tidak Nabi sebutkan. Ya sama, apa bedanya menyebutkan nama Nabi Joko misalnya atau siapa dengan nama yang lain? Nggak boleh. Itu bagian dari bentuk apa? Bid'ah dalam masalah akidah juga. Jadi itu perlu kita pelajari juga Bapak Ibu. Memang ya harus selamatlah kita dari segala macam ini. Ya hanya saja memang terkadang itulah sekali lagi saya katakan, kadang di pengajian-pengajian ini nggak tersebut. Nah gitu deh ya. Udah gelap di rumah maghrib cuma hampir jam 3. Terakhir lah udah panjang kali kayaknya. Yang ketiga adalah salamatul ibadah, salamatul akhlak. Akhlak yang selamat. Akhlak yang selamat. Ya, akhlak yang selamat nih. Sekarang ini, paling banyak orang nggak selamat akhlak itu anggota tubuh yang mana? Hah? Yang mana? Mata, yakin ibu mata? Ibu nih. Yakin ibu mata? Kalau saya enggak, Bu. Lambe. Lambe. Cangkemmu. Mulut ini paling nggak selamat nih akhlak kita nih paling pertama sekali. Saya sebetulnya kalau kita cerita tentang akhlak ini kan cakupannya ada 3 Pak. Akhlak itu akhlak selamat itu akhlak yang selamat itu cakupannya ada 3. Yang pertama adalah lisan. Yang kedua adalah sikap perbuatan kita. Yang keempat adalah penampilan. Ini akhlak. Ya ini kan dipraktekkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi cerita lambe tadi, cerita mulut tadi, ada kisah. Saya tutup dengan kisah ini sebagai pelajaran tadi. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Bukhari juga. Jadi Nabi SAW ini cerita tentang perempuan wanita, karena perempuan ini kan memang itulah sebab Pak Sukri perempuan tuh suka pakai lipstik warna merah. Panas saja bawaannya memang itu apa ya? Fitrahnya gitu ya kan, kalau nggak merah nggak mau deh, harus merah. Nah, itu fitrahnya, panas saja mulut. Makanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu udah ngaji 10 tahun, 20 tahun udah ngaji Bu. Mulut ibu itu harus berbeda dengan mulut-mulut ibu-ibu yang nggak ngaji Bu. Kalau sampai ibu ngaji 10 tahun, 20 tahun, tapi mulutnya nggak ada bedanya sama yang ngaji, piye kita bilang juga. Kalau disalahkan ustadznya enggak lah, masa ustadznya kita salahkan? Kan gitu dia ya. Nah, jadi cerita hadis Nabi SAW tentang lisan ini. Ketika Nabi SAW diceritakan, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat nih Rasulullah, itu seorang wanita, tudkaru annaha min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, ghairu annaha tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Diceritakan Rasulullah, ini perempuan, ini wanita, banyak yang mengakui dan banyak yang tahu kalau dia adalah ahli ibadah. Sholatnya bagus, puasanya juga bagus, sedekahnya juga banyak. Tapi kata para sahabat, orang pada mengeluhkan dia itu banyak menyakiti orang dengan lisannya, lambenya tadi. Apa kata Nabi coba ibu-ibu? Hiya finnar. Wanita seperti ini tempatnya di neraka. Sebaliknya disebutkan lagi ada seorang wanita ya sholatnya biasa, bukan berarti nggak sholat, bukan berarti nggak sholat sunnah, tetap, tapi tidak tidak terlalu mencolok itu nggak nampak kali. Yang kedua juga puasanya baik, sedang, sedekahnya juga biasa-biasa saja. Tapi lisannya dia jaga dalam menyakiti orang lain. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, orang seperti ini masuk surga. Ya terkadang kita lupa Bapak Ibu. Ibadah itu ada 2 macam. Ibadah kita kepada Allah, sholat, baca Quran, zikir, apa lagi? Puasa, itu kepada Allah. Yang kedua ini yang kita sering lupa, yaitu ibadah kita kepada sesama manusia ini. Hubungan kita sesama manusia ini yang paling masalah sebetulnya. Justru orang banyak sangkut nanti di hari kiamat yang mana? Hubungan ibadah dia sama Allah atau kepada sesama manusia? Kepada sesama manusia, sampai-sampai ada istilah bangkrut ya.
Nabi SAW pernah menyebutkan bangkrut. Tahu kalian siapa orang bangkrut? Muflis itu. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, bangkrut itu dulu banyak uang, sekarang habis. Kan gitu. Tapi Nabi berkata, bukan itu yang bangkrut. Yang kumaksud, bangkrut yang kumaksud di hari kiamat adalah orang meninggal banyak bawa pahala sholat, pahala puasa, zakat dan haji, banyak pahalanya. Tapi apa? Ini satu, dia menyakiti orang dengan lisannya. Yang kedua, dia menyakiti orang dengan tangannya. Dan yang ketiga, dia mengambil hak orang lain. Yang keempat, bahkan dia membunuh orang lain dengan, ya dia bunuh orang. Empat ini. Menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan tangan, kemudian mengambil hak orang lain, baru bahkan sampai membunuh. Apa yang terjadi? Pahala yang banyak itu kok bisa habis? Gara-gara apa? Dibagi. Berapa banyak orang jadi korban keganasan lambe ibu yang merah-merah itu coba? Semuanya nanti datang di hari kiamat. Belum lagi suami ibu yang menjadi korban pertama. Hati-hati. Ya, hati-hati betul ini. Kita semuanya ya, laki-laki juga. Tapi memang kadang laki-laki itu kan, namanya laki-laki nggak banyak, mulut memang. Kan gitu. Tapi bukan berarti laki-laki selamat, sama juga. Karena memang yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dua. Maaf ya. Yang pertama mulut, yang kedua adalah kemaluan. Kan gitu deh. Sampai pahalanya jadi bagi-bagi, habis, masih ada lagi orang yang dizaliminya. Sampai ketika tidak ada lagi pahalanya, dosa mereka dilimpahkan. Jadi ya, itulah akhlak. Dan Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti di surga adalah orang yang paling apa? Paling baik akhlaknya. Dan apa namanya? Kiai Haji Mandalan sudah mempraktekkan itu ya Bapak Ibu. Bagaimana beliau sabar menghadapi orang-orang yang memfitnah beliau dan seterusnya, juga bahkan beliau mengembangkan metode Al-Ma'un itu, gerakan Al-Ma'un, menyantuni orang miskin, anak-anak yatim, itu bahagian dari bentuk akhlak pada Allah. Ini aja Pak Ketua, udah gelap kali tengok, udah gelisah orang ini, hujan, pulang lagi kita yuk. Ya, demikian kajian kita ini.